الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه بعقله وعلمه إلى الصراط القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا إخواني معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله وأطيعوه فقد فاز المتقون وقد أفلح المطيعون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik khutbah kita hari ini adalah asal usul manusia pertama. Akal memiliki posisi penting dalam Islam. Ia merupakan alat untuk memahami, mengolah dan menciptakan ilmu pengetahuan. Namun akal itu memiliki keterbatasan, tidak dapat menjangkau seluruh hakikat kebenaran. Kepadanya diberi kebebasan terbatas, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib dan ketetapan syariat Islamiah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sebagai bimbingan utama bagi manusia. Wahyu menjadi rujukan absolut untuk mengarahkan akal agar tidak menyimpang daripada yang benar. Peristiwa penciptaan manusia pertama adalah termasuk masalah yang gaib. Manusia belum ada wujudnya. Arkeologi pun tidak mungkin mengetahui asal-usul manusia dengan cara yang benar selama ia tidak berpegang kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Darwin atau Darwinisme menyatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Maka jika orang beriman percaya dengan doktrin ini, bermakna telah keluar dari jalan yang benar. Jika akal digunakan tanpa bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka akal dapat menjerumuskan manusia ke dalam kebatilan, bahkan kepada kekafiran. Makhluk yang dibebani hukum dikatakan ada 3 jenis, yaitu makhluk malaikat, makhluk jin, dan makhluk manusia. Makhluk yang bernama iblis pada awalnya adalah muslim dan beriman, diberi nama Azazil. Dia adalah dari golongan jin yang diciptakan dari api sebelum penciptaan makhluk manusia. Sebelum iblis kafir dan menentang Allah Subhanahu wa taala, ia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia pertama, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu malaikat sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 230, yang mana berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, apakah engkau Allah akan menjadikannya membuat kerusakan padanya dan pertumpah darah? Dan kami adalah bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berkata, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia pertama daripada tidak ada menjadi ada. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dari malaikat-malaikatnya untuk mengambil tanah dari seluruh penjuru bumi untuk menciptakan Adam alaihissalam. Maka malaikat mengambil tanah tersebut dari bumi, baik itu bumi yang berwarna putih, yang berwarna hitam, yang warnanya antara keduanya, ataupun dari tanah yang lembut, yang keras, atau antara keduanya, maupun dari tanah yang baik dan yang buruk, atau di antara keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini yang bermakna bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam satu genggam dari genggamannya dari seluruh bumi. Maka lahirlah keturunan Adam, yaitu manusia, menurut kadar bumi. Di antaranya ada yang berwarna merah, warna putih, warna hitam, dan antara yang demikian. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang jahat, dan ada yang baik. Dengan demikian maka muncullah keturunan Adam sesuai dengan keadaan dan warna yang bermacam-macam, dengan sebab berbeda-beda tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa Adam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari tersebut diciptakan Adam alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinggi 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Kemudian disebutkan bahwa tinggi dan lebar keturunannya terus berkurang mulai daripada masa Adam alaihissalam sampai masa sekarang. Kemudian Adam alaihissalam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari semua jenis makhluknya, baik itu jenis makhluk malaikat maupun dari jenis makhluk jin atau lainnya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa mereka disuruh dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya bersujud kepada Adam alaihissalam dengan ayat-ayat berikut. Di antaranya ialah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam alaihissalam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia fasik dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah para malaikat seluruhnya.
Dalam hal ini, apabila manusia diperintahkan supaya bersujud, maka dia harus sujud. Tidak seperti iblis yang enggan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang mana artinya, apabila cucu Adam membaca ayat sajdah, maka mereka sujud. Syaitan menyendiri menangis lalu berkata, celaka, cucu Adam disuruh sujud maka dia sujud, maka baginya surga, dan aku diperintahkan sujud maka aku enggan, lalu neraka bagiku. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang banyak bersujud, dan semoga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, اتقوا الله وأطيعوه حيث قال في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين وانصرنا وعبادك المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.